Inilah kami Rayon 2, kelompok 2, Selamat sore Pak Terianus Larui. Jemaat GKI Selom, Persekutuan kaum Bapa melaksanakan ibadah di rumah saudara kekasih kita Pak Nus Toding. Terima kasih karena beliau telah menerima kami sebagai warga jemaat untuk beribadah. Semoga ibadah kali ini memberi kita damai dan sukacita. Ibadah kaum Bapa kali ini akan dipimpin oleh Perlatua Terianus Larui. Persekutuan kaum Bapa yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita meninggalkan segala kesibukan kita mulai ibadah kita di sore ini. Untuk memulai ibadah kita membuka dari nyanyian rohani 97 ayat 1 dan kedua. Nyanyian rohani 97, Tuhan Allah hadir dalam rumah ini, hai sembah sujud di sini, dan kata-kata selanjutnya. Tuhan Allah hadir dalam rumah ini, hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tunduklah semua, tubuh serta jiwa juga, terimalah sabdanya, minta diberkati dan serahkan hati. Tuhan Allah hadir, suci dan mulia, surganya memuji Dia. Tentara malaikat bunyikan nyanyian, Tuhan suci tiga kian. Lihatlah, dengarlah, kami pun semua bernyanyian juga. Kita mulai ibadah kita. Pertolongan kita di dalam ibadah PKB saat sore ini, mulai dari awal, pertengahan hingga selesainya, kita alaskan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan bermazmur. Mazmur pujian kita ambil dari Mazmur 115. Mazmur 115 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-18. Itu ada pembacaan kita. Saya akan membacakan judul dan ayat 1, dan ayat selanjutnya mungkin Bapak Ibu membacakan satu-satu ayat. Dengan judul kemuliaan hanya bagi Allah, bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepadamu lah beri kemuliaan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena setiamu. Mengapa bangsa-bangsa akan berkata, di mana Allah mereka? Allah kita di surga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia.
mempunyai mulut tetapi tidak berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium, mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan dan tidak dapat memberi suara dengan jangkongannya. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan, dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan, dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Tuhan telah mengingat kita, Dia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun. Memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Langit itu punya Tuhan. Dan bumi itu orang yang memberikannya kepada anak-anak. Bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan, dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi. Tetapi kita akan memuji Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk mengaminkan masuk pujian dan menyambut pelayan firman, kita menyanyi dari nyanyian rohani 84. Ayatnya yang pertama. Nyanyian rohani 84, tak kita menyerahkan kepada musuhnya, dan kata-kata selanjutnya. kita menyerahkan kepada musuhnya, pelita yang bersinar di dalam dunia. Tak boleh firman Allah yang sungguh dan teguh, Alkitab yang mulia diambil seterus. Shalom. Keluarga, Bapak, Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan membaca sedikit daripada firman Tuhan. Sebelum kita baca dan renungkan, mari kita bersatu dalam kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih untuk penyertaan-Mu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan. Bahkan Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk beroleh dan menikmati segala berkat Tuhan, baik jasmani maupun rohani. Saat ini Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Engkau melayakan kami, sucikan hati dan pikiran kami. Biarlah hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada firman Tuhan. Tuntunlah kami agar bisa memahami maksud firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan bersama. Dan mampukanlah kami untuk menjalani kehidupan kami dengan berpedoman pada firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.
Pembacaan kita pada saat sore hari ini terdapat di dalam kitab Yesaya pasal 53. Yesaya 53 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Saya akan baca ayatnya yang ganjil, Bapak-bapak, Ibu, baca ayatnya yang genap. Lembaga Alkitab memberi judul Hamba Tuhan yang menderita. Ayat pertama, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tular, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memberikannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia telah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak menemukan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan memberikan kepadanya besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai tahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Terima kasih. Demikian pembacaan kita di saat sore hari ini. Keluarga, Bapak, Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, suatu malam ada seorang bapak bermimpi tentang penderitaan Yesus. Dalam mimpinya, bapak ini melihat Yesus sedang dicambuk oleh seorang prajurit. Bapak itu sedih sekali menyaksikan kekejaman yang dialami Yesus ketika cambuk menghajar punggung Yesus.
Bapak itu merasa perih. Hatinya sakit saat cambuk menghantam tubuh Yesus. Dalam mimpinya, dia melihat tubuh Yesus sudah penuh luka dan bengkak. Banyak darah yang mengalir. Akhirnya bapak ini tidak bisa tahan lagi. Jadi ketika prajurit itu mengangkat tangannya dan mencambuk Yesus kembali, bapak itu pun berteriak marah dan maju untuk menghentikan si prajurit itu. Saat itulah prajurit itu menoleh, dan betapa terkejut si bapak karena wajah si prajurit itu tak lain adalah dirinya sendiri. Keluarga, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pemberontakan kitalah yang menyebabkan sehingga Yesus itu dicambuk. Kejahatan kitalah yang membuat Yesus ditikam. Dosa-dosa kitalah yang memaku Yesus di kayu salib. Yesus menjadi martir, pengganti yang menggantikan kita. Ia menderita, dia disiksa, dia dihina, bahkan dia direndahkan. Keluarga, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Yesus menjadi hamba Tuhan yang berdiri antara Allah dan umatnya untuk membela kita manusia dan mendamaikan kita dengan Allah. Kita di sini tanda kutip, termasuk Bapak, Ibu, keluarga, dan saya. Yesus adalah hamba Tuhan yang menderita. Tema kita pada Minggu Sengsara keempat ini adalah hamba Tuhan yang menderita. Hamba Tuhan yang menderita. Hamba itu dalam bahasa Ibrani yang artinya efet. Kalau di Indonesia kan yaitu budak. Itu hamba ya. Itu budak. Hamba pelayan yang artinya seseorang yang bekerja untuk kepentingan orang lain. Itu yang disebut hamba. Untuk melakukan kehendak perang lain. Hamba adalah pekerja milik tuannya. Di sini Yesaya menubuatkan hamba Tuhan itu menyelamatkan manusia. Bukan dengan kekuatan perang, tetapi dengan penderitaannya. Nubuat hamba Tuhan yang menderita digenapi dalam diri Yesus Kristus. Keluarga, Bapak, Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, nubuat hamba Tuhan yang menderita ini digenapi dalam diri Yesus Kristus. Yesus tidak membela dirinya. Sama sekali tidak. Dia taat dan setia menderita sampai mati. Ya, dia taat menderita. Disiksa sampai dia mati di kayu salib. Sedikit pun dia tidak membantah. Yesus dari Nazaret, anak tukang kayu, pribadi yang sederhana, lahir di kandang domba, tidak disertai oleh sepasukan pengawal penjaga. Dia tidak memakai mahkota, tidak duduk di singgasana kerajaan. Yesus tidak tampil di dunia politik. Tidak ada masa pendukung ataupun partai pendukung. Yesus hanya memiliki hati hamba, yaitu hati yang taat dan setia menderita. Ia dihukum mati seperti penjahat, walau sesungguhnya ia tidak pernah melakukan kejahatan itu sendiri.
Dia disiksa seperti pendosa. Padahal ia tidak berbuat dosa sama sekali. Tetapi ia tetap dipaku dan digantung. Tetapi penderitaan Yesus mendatangkan keselamatan bagi kita, Bapak, Ibu, keluarga, dan saya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Oleh penderitaannya kita diselamatkan. Pengorbanan Kristus di kayu salib menjadi anugerah terbesar bagi bapak-bapak, keluarga, dan saya. Anugerah terbesar yang Tuhan berikan pada kami. Keluarga, Bapak, Ibu yang diberkati Tuhan, hari ini kita telah berada pada Minggu Sengsara yang keempat. Minggu ini disebut Minggu Oculi, yang artinya mataku terarah pada Tuhan. Mari Bapak, Ibu, dan saya, kita mengarahkan mata hati kita kepada salib Kristus, seraya menyesali semua dosa-dosa kita. Berilah hati kita agar segala dosa yang keji dibasuh oleh darahnya yang kudus. Keluarga, Bapak, Ibu yang diberkati Tuhan, dengan memandang pada Kristus yang menderita sengsara, maka kita memiliki semangat baru dan hati yang dibaharui. Hati sebagai hamba. Kita adalah hamba. Menjadi hamba berarti taat kepada Sang Tuan. Contoh kecil, ya, kalau sebagai ASN, kita sebagai staf, di atas kita ada pimpinan kita. Ya, kita itu sebagai hamba, kita harus taat kepada Tuhan kita. Seorang hamba harus siap menderita, Bapak, Ibu sekalian. Tugas utama hamba adalah melayani dan memberi sukacita kepada orang lain. Alkitab mengajarkan kita, janganlah kamu menjadi manusia, janganlah kamu menjadi hamba manusia, tetapi menjadi hamba Allah. Alkitab yang bilang, jangan kita menjadi hamba manusia, tetapi kita menjadi hamba Allah. Orang percaya harus memiliki hati sebagai hamba. Tahu merendahkan diri, taat dan setia meski menderita. Kita harus taat dan setia walaupun menderita. Seperti Kristus, maka menjadi hamba Allah bukan untuk unjuk kata atau unjuk rasa, tapi unjuk karya, sebab karya keselamatan Yesuslah yang menjadi teladan. Cuma Yesus saja yang menjadi teladan. Yesus yang terbaik. Tidak ada lagi. Teladan yang terbaik cuma Yesus Kristus. Jadi tetap berkarya, mendemonstrasikan tanggung jawab yang baik dalam hidup kerja dan pelayanan. Ingatlah bahwa kita sekalian sesat seperti domba. Kita adalah penjahat yang sangat kejam. Kita seperti si bapak dalam mimpinya tadi. Ya, kita seperti bapak yang tadi sudah saya utarakan di atas tadi. Dia lihat prajurit itu cambuk. Tapi ketika dia menoleh, ternyata dia sendiri yang cambuk Tuhan Yesus. Itulah kita manusia. Kita sendiri yang punya kejahatan sehingga Tuhan Yesus dipaku di kayu salib. Kemarahannya, tangisan kita atas derita, sengsara Yesus tidaklah berguna jika kita sendiri masih hidup dalam dosa yang menduka citakan Allah. Keluarga, Bapak, Ibu yang diberkati Tuhan, kita hanyalah orang-orang yang sepanjang hidup terus melawan Tuhan. Saya ulangi,
Kita hanyalah orang-orang yang sepanjang hidup terus melawan Tuhan. Kita begitu kecil dan tidak berarti. Tetapi ternyata begitu dikasihi oleh Yesus, sehingga ia rela menanggung beban, tuduhan, cercaan, hukuman, bahkan kematian yang seharusnya kita alami. Ketika mata kita terarah pada Kristus dalam sengsaranya dan pada salibnya, kita harus sadar bahwa di salib Yesus kasih menang atas kebencian. Maka marilah kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Keluarga Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di salib Yesus pengampunan menang atas murka dan balas dendam. Maka kita harus saling mengampuni satu dengan yang lain, biar kita diampuni juga sama Tuhan. Di salib Yesus ketaatan menang atas pemberontakan. Maka kita pun mesti taat walaupun kita menderita. Kita harus taat. Di salib Yesus kerelaan menang atas keegoisan. Maka kita harus menjadi pribadi-pribadi yang rela berbagi, rela tolong menolong untuk kebaikan. Di salib Yesus kekudusan menang atas dosa, maka kita pun berkomitmen hidup kudus. Keluarga, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, biarlah salib merubah hidup kita yang menjadi berkat bagi semua ciptaannya. Dengan hati dan iman yang terarah kepada Tuhan, lanjutkanlah penghayatan pada minggu sengsara Tuhan Yesus Kristus untuk memulihkan darah Yesus, pengorbanannya yang sempurna menjadi gaya hidup kita. Selamat menjalani minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus. Tuhan berkati Bapak Ibu dan saya. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan tadi, sekaligus kita jalankan persembahan, kita menyanyi bersama-sama dalam nyanyi rohani 133 ayat 1, ayat 2 dan ayatnya yang ketiga. Jiwa puji Raja Surga, dan kata-kata selanjutnya. Jiwa puji Raja Surga, bawa persembahanmu, engkau ditebusnya juga, sampai hidupmu sembuh. Puji Raja, Tuhanmu selamatmu. Ia yang mendengar doa dari dalam tindihan, di kesukaran semua diberinya sokongan. Puji Raja yang memberi pertolongan. Baik, Bapak Ibu, mari kita bersatu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, persekutuan kaum Bapa yang kami selenggarakan di rumah Bapak Panus Toding di sini. Dari awal hingga pertengahan kami sudah membaca, kami sudah bermazmur, kami sudah bernyanyi. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kehidupan kami. Kami yang hadir walaupun tidak sebegitu banyak, tapi dengan penuh sukacita kami datang memuji dan memuliakan nama Tuhan di rumah saudara terkasih kami di sini. Kami boleh mengucap syukur atas semua penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan dari pagi hingga malam saat ini Tuhan.
Engkau nyatakan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami dalam surga, bersama-sama dengan persekutuan kami berdoa buat keluarga Bapak Panus, di mana keluarga mengucap syukur atas semua penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan, kesehatan, berkat Tuhan yang Engkau nyatakan dalam keluarga di sini, Tuhan. Bapak Panus sebagai imam dalam rumah, sebagai kepala rumah tangga, kiranya Engkau nyatakan itu, kesehatan, kekuatan terus diberikan kepada Bapak terkasih. Kami juga berdoa buat ibu, sebagai ibu rumah tangga yang mana selalu setia dan terus melayani suami dengan anak-anaknya, Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan agar ibu terus mau menata layani keluarga di tempat ini, ya Tuhan. Anak-anak juga, Bintang dan Nabila dalam pendidikannya, Tuhan. Anak-anak ini biarlah Tuhan berkati mereka agar mereka senantiasa tumbuh menjadi manusia yang berguna, mempunyai cita-cita yang baik, berguna bagi keluarga, orang tua, dan juga saudara-saudara yang lain, Tuhan. Biarlah cita-cita mereka kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sajalah yang menyatakan itu, di mana kesehatan dan kekuatan Tuhan terus berikan kepada kedua anak ini. Kami juga berdoa buat orang tua yang ada di Toraja dan juga di Manokwari, Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan tetap melindungi mereka di sana walaupun jauh. Kami berdoa agar kesehatan, kekuatan terus berikan kepada kedua orang tua di Toraja maupun di Manokwari. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kami juga berdoa buat keluarga besar yang ada di Makassar, Toraja, Palu, Biak, dan Wasior, Tuhan. Saudara-saudara ini, walau kita tidak saling melihat, tapi kami yakin percaya bahwa naungan Tuhan selalu menyertai mereka di sana, Tuhan. Jauhkan mereka dari segala susah mara bahaya, sakit, penyakit, Tuhan. Ya, namamu dipuji dan dimuliakan selalu. Berdoa juga buat pergumulan dari keluarga yang terus keluarga naikkan. Tuhan, Engkau Maha tahu. Bila ada kekurangan dalam keluarga, Tuhan beri kelimpahan yang berkecukupan. Agar keluarga ini mau terus mengucap syukur kepadamu saja, ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat persekutuan kami, kaum Bapa yang sudah boleh kami selenggarakan. Tuhan terus berikan hikmat buat kami Bapak-Bapak yang hadir maupun yang tidak sempat hadir di saat malam hari ini, Tuhan. Yang memang ada punya kendala sakit, Tuhan beri kesembuhan, Tuhan urapi tubuh atau jiwanya yang sakit, agar kesempatan yang datang kami boleh berkumpul kembali di minggu atau minggu hari Kamis besok, Tuhan. Yang malas Tuhan sendiri yang tahu, Tuhan ketuk hati dan pikiran mereka supaya mereka kesempatan bisa bergabung dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat persembahan yang sudah kami kumpulkan, walaupun tidak seberapa atau tidak sebanding dengan apa yang Tuhan berikan bagi kami. Tapi inilah keberadaan kami, Tuhan. Kami datang dengan sebuah kekurangan, kiranya persembahan yang sudah dapat kami kumpul bisa membuat pekerjaan kami di dalam jemaat maupun persekutuan kami. Tuhan berkati persembahan kami. Tuhan, masih banyak hal yang dapat kami panjatkan, tetapi Engkau Maha tahu, apapun yang kami doakan atau pergumulan kami, Engkau datang dan hadir dan menjawab semua pergumulan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Hanya di dalam namamu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Persekutuan kaum Bapa yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita menyanyi dari nyanyian rohani 173.
dengan Rohani 173 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Ayatnya yang kedua kita bangkit berdiri untuk menutup ibadah kita. Keluar dari kaum dan rumah bapamu, serahkan dirimu kepada rahmatku, dan kata-kata selanjutnya. Keluar dari kaum dan rumah bapamu, serahkan dirimu kepada rahmatmu, percaya sabdanya, berjalan dengan suka ke tanah air berkah yang bertentu di muka, pergi dengan segera ke lorong negeri dan kesimpangannya yang buruk dan keji. Beri rumahku penuh, jemput segala orang ke rumah selamatku, tempatnya tidak pulang. Kita tutup ibadah kita. Anugerah dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian mulai saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Ibadah kita sudah selesai. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali.